Oke, baik semuanya selamat malam teman-teman. Senang banget ya setiap hari Kamis kita selalu berjumpa, bertemu, bertatap muka secara online ya. Seluruh mitra, seluruh member FAI dari seluruh Indonesia, pokoknya bahkan seluruh dunia di acara seminar kesehatan Forever Health Indonesia. Nah, malam hari ini materinya akan dibawakan oleh Dokter Ita dengan judul Manfaat Cocoa Flavanol untuk obesitas. Nah, kira-kira di sini siapa yang terakhir nimbang dan ternyata timbangannya jarumnya banyak ke kanan? Wah, wah, wah. Nanti Dokter Ita akan menjelaskan apa aja sih manfaat dari cocoa flavanol untuk bagi seseorang yang mengalami obesitas ya. Tentunya obesitas ini bisa diobati ya teman-teman ya. Bisa dilakukan perubahan pola hidup sehat yang lebih baik dan juga kalau mau maksimal nanti dengan cocoa flavanol. Nah, nanti Dokter Ita akan menjelaskan materinya. Teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Seperti biasa, saya akan menutup pertanyaan kolom chatnya 15 menit sebelum acara berakhir ya. Jadi jam 20.45 nanti saya sudah mematikan kolom chatnya ya teman-temannya ya. Teman-teman bisa langsung menuliskan chatnya dari sekarang, isi pertanyaannya dari sekarang ya. Kita panggilkan pembicara kita yang luar biasa, Dokter Ita. Halo Dokter Ita, saya co-host ya. Halo, Ibu Dian. Oke, Selamat selamat malam. malam Dokter Ita. Sehat ya dok ya? Sama-sama Ibu Dian. Oke, dok, mohon maaf volumenya nanti bisa agak diperbesar dikit ya dok Oh, ya, karena dokter Rita ini kurang suaranya jelas ya. imut sekali teman-teman ya. Kecil ya. Sudah lebih jelas. Oke, saya share untuk materinya ya dok ya, sudah muncul di layar laptop atau handphone teman-teman semua. Oke, oke, baik kalau begitu saya persilakan dokter Rita untuk menjelaskan topik kita malam hari ini yaitu manfaat cocoa flavanol untuk obesitas. Silakan dokter. Oke, semangat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dokter Ita. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai manfaat cocoa flavanol untuk obesitas. Nah, pasti teman-teman semua juga sudah tahu ya sebenarnya obesitas itu apa. Apalagi kalau zaman dahulu kan mungkin banyak orang yang menganggap obesitas itu adalah lambang kemakmuran ya, di mana banyak sekali eh, kalau bos-bos gitu kan biasanya berperut ya lebih besar daripada yang lain gitu. Tapi seiring perkembangan zaman, mayoritas orang sekarang sudah mulai menjaga berat badannya. Gitu. Nah, jadi obesitas itu sebenarnya adalah penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan. Jadi, ketidakseimbangan antara makanan yang kita makan dengan apa istilahnya kebutuhan energi yang diperlukan untuk aktivitas kita. Jadi dia mungkin makannya banyak tetapi mager gitu istilahnya ya, males gerak. Nah, itu lama-lama akan menyebabkan obesitas. Nah, sebenarnya apakah obesitas itu berbahaya? Nah, tentu saja kalau kita sudah mengalami obesitas atau overweight, berat badan yang berlebih, otomatis akan mempunyai resiko penyakit diabetes yang lebih besar dan juga bisa em, mengenai penyakit jantung, juga sampai ke penyakit kanker. Next slide. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah kita itu mengalami obesitas atau tidak? Untuk cara mudahnya, biasanya kita menggunakan eh, indeks massa tubuh, yaitu dengan mengukur berat badan kita dan dibagi dengan tinggi badan kita dalam meter persegi kuadrat, jadi kali 2. Tuh, jadi misalnya berat badannya itu sekitar 50 kilo dan tinggi badannya sekitar 1,5 meter. Nah, biasanya itu nanti hasil indeks massa tubuhnya akan berada di kisaran normal. Seperti itu. Ya, next. Nah, bagaimana penyebab obesitasnya? Jadi, penyebab obesitas itu memang banyak ya. Salah satu faktor penyebabnya ternyata memang adalah faktor genetik atau faktor keturunan, di mana mungkin
orang tuanya, ayah atau ibunya, atau mungkin malah keduanya mengalami obesitas. Nah, biasanya itu memang nanti untuk keturunannya akan lebih mudah menjadi obesitas. Tetapi bukan berarti hal ini tidak dapat kita hindari. Tuh. Jadi, eh, penyebab-penyebab obesitas ini sebenarnya adalah faktor-faktor yang dapat kita hindari, seperti gaya hidup yang tidak sehat, konsumsi minuman beralkohol, konsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak, terus juga terlalu banyak konsumsi makanan yang cepat saji, dan juga kurangnya aktivitas fisik. Tuh, next. Nah, tadi untuk mencegah obesitas itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan mengatur pola makan. Jadi dengan konsumsi makanan yang bergizi, juga menghindari konsumsi makanan yang tinggi lemak, tinggi gula dan garam, dan juga pastinya harus melakukan aktivitas fisik. Karena seperti tadi definisi dari obesitas, untuk makanan yang kita makan, istilahnya itu harus digunakan dalam aktivitas. Tuh. Jadi, seimbang antara makanan yang masuk dan energi yang kita keluarkan. Juga kita harus menghindari makanan-makanan yang junk food ya, juga makanan yang cepat saji seperti itu. Juga bila seseorang yang sudah terkena obesitas, maka kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala, di mana memang komplikasi dari obesitas itu kan banyak penyakit ya, jadi memang harus kita lakukan medical check up berkala. Next. Nah, apa sih manfaat dari flavonoid pada obesitas? Jadi, ada penelitian yang menunjukkan kalau kita rajin konsumsi eh, katekin, atau katekin itu kan adalah bagian dari flavanol, sebanyak 690 mg per hari selama 12 minggu, biasanya nanti kita akan mendapatkan berat badan yang kurang 3 kilo. Juga lingkar pinggangnya menurun hingga 3,3 cm. Dan lemak di tubuhnya itu berkurang 1,5 kilogram. Jadi kalau misalnya kita sedang dalam proses diet gitu ya, yang kita perhatikan itu bukan hanya dari berat badan saja. Karena berat badan itu kan selain dia ada apa ukuran dari lemak, juga kan merupakan ukuran dari massa otot dan kulit dan tulang. Nah, oleh sebab itu biasanya kita juga patokannya selain berat badan, kita akan lebih berpatokan kepada lingkar pinggang gitu. Jadi itu lebih terlihat bahwa memang penurunannya ada nyata gitu. Next. Nah, flavonoid ini juga sudah ada penelitiannya di mana bermanfaat sebagai anti obesitas. Karena penelitian yang sudah dilakukan itu ternyata flavonoid itu akan meregulasi gen untuk dia menghancurkan lemak istilahnya. Tuh. Dan flavonoid juga merupakan antioksidan yang bekerja sebagai penghambat dari enzim pankreas untuk menurunkan nafsu makan. Nah, selain itu, flavonoid juga dapat meningkatkan kinerja latihan kita. Jadi kalau misalnya kita exercise tanpa minum flavanol, dibandingkan dengan orang yang minum flavanol, pasti dia akan kinerja latihannya akan lebih bermanfaat pada orang yang minum flavonoid. Itu oksidasi lemaknya juga akan lebih meningkat, sehingga obesitasnya pasti akan mudah kita cegah. Berikutnya, nah memperkenalkan Cocoa Flavanol, ada yang DTM Liquid, ada NutriFlow, dan juga Flavanol Men. Next. Kandungan utama dari Cocoa Flavanol FHI ini adalah flavonoid, yaitu flavanol, yaitu salah satu dari 6 kategori flavonoid, di mana banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa flavanol ini ternyata sangat bermanfaat dalam short term effect-nya, dia akan bermanfaat untuk melebarkan pembuluh darah.
Sedangkan untuk long term effect-nya, untuk jangka panjangnya, dia akan sangat berguna untuk antioksidan. Tuh. Next. Nah, apa bedanya flavanol dari coklat dari FAI dengan coklat-coklat yang ada di pasaran? Pasti kan banyak orang yang menganggap untuk apa kita beli coklat dari FAI yang harganya lebih mahal daripada coklat yang pasaran. Nah, tapi ternyata untuk mendapatkan flavanol yang baik itu, kita membutuhkan suatu metode ekstraksi tertentu yang memang sudah dipatenkan oleh produsen dari FAI, yaitu Barry Callebaut. Di mana di coklat-coklat pasaran, biasanya flavanolnya itu sudah eh, dihancurkan oleh proses pembuatan coklat mereka. Karena kan biasanya mereka coklatnya ada yang melalui proses fermentasi, juga ada yang ditambahkan dengan susu, dengan gula, dan kandungan lainnya. Sedangkan untuk flavanol FHI itu murni secara alami tetap ada 80%. Nah, jadi flavanol alami inilah yang kita butuhkan untuk mendapatkan manfaat-manfaat kesehatannya. Next. Nah, untuk anti obesitas sudah ada juga penelitiannya di mana ternyata ekstraksi kokoa ini sangat bermanfaat untuk menurunkan berat badan, di mana dia akan meregulasi tadi ekspresi gennya supaya lebih aktif dalam metabolisme lemaknya. Next. Untuk kita berani mengkonsumsi suatu produk, terutama apalagi produk-produk untuk kesehatan ya, kita harus memperhatikan apakah produk tersebut sudah mempunyai izin dari Badan POM untuk Indonesia atau dari EFSA, Badan POM-nya Eropa, atau juga dari FDA, Badan POM-nya Amerika. Nah, untuk Cocoa Flavanol FHI ini sudah di-approve oleh EFSA dan FDA, di mana mereka sudah menyetujui bahwa memang cocoa flavanol ini bermanfaat untuk meningkatkan elastisitas dari pembuluh darah dan juga mengurangi resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. Next. Nah, selain flavanol, kandungan yang ada di cocoa flavanol FA ini juga ada yang mempunyai kandungan Centella asiatica atau daun pegagan. Nah, biasanya memang tumbuhan ini lagi istilahnya sedang booming ya, sedang tren di mana Centella asiatica ini banyak digunakan untuk skincare karena sangat efektif untuk membantu terutama kulit-kulit yang sensitif. Nah, selain itu, ternyata Centella asiatica ini juga bermanfaat untuk antimikroba, anti diabetes, anti peradangan, juga antidepresan. Nah, di mana untuk obesitas, si Centella asiatica ini juga akan menurunkan akumulasi lemak tubuh melalui pengaturan gen yang berhubungan dengan metabolisme lemak di tubuh kita. Tuh. Jadi, kombinasi dari cocoa flavanol dan Centella asiatica ini memang sangat bermanfaat untuk mencegah obesitas. Next. Selain tadi Centella asiatica, kandungan lainnya dari flavanol FHI yaitu adalah bawang hitam atau black garlic, di mana bawang hitam ini terkenal memang mempunyai aktivitas antioksidan yang lebih kuat dari bawang putih. Selain itu juga kandungan-kandungan di dalam bawang hitam ini akan dapat mengatasi kanker, mencegah kolesterol dan darah tinggi, juga membersihkan darah, dan juga memperbaiki sistem pencernaan. Di mana kalau misalnya kita ada obesitas, dengan sistem pencernaan yang lebih baik dan dengan sistem detoksifikasi, itu akan dapat membantu mencegah obesitas. Nah, selain itu, massa jaringan hingga kolesterolnya juga akan lebih
turun kalau kita rajin konsumsi black garlic ini. Next. Selain itu, ada juga kandungan dari vitamin B7, di mana vitamin biotin ini terkenal biasanya untuk yang suplemen rambut biasanya ya. Jadi misalnya banyak orang yang mungkin rambutnya lagi sedang rontok atau tipis, biasanya mereka akan konsumsi B7 ini. Nah, selain bagus untuk kesehatan rambut, B7 ini juga bagus untuk kesehatan kulit, mata, hati, dan juga untuk proses pembakaran dari protein, karbohidrat, dan lemak. Tuh. Vitamin C-nya juga berguna untuk menjaga struktur kolagen kita. Jadi supaya kolagen yang baik itu biasanya kita butuhkan untuk dalam penyembuhan patah tulang, memar, perdarahan, seperti itu. Dan juga untuk supaya lebih awet muda. Nah, sistein juga membantu meningkatkan produksi antioksidan kuat juga, sehingga melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Berikutnya. Nah, cocoa flavanol ini ada yang ori dan sweet ya. Nah, manfaatnya sama, bisa menurunkan tekanan darah, bisa mengurangi resistensi insulin, juga menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, dan mengurangi resiko kanker, juga baik untuk kesehatan kulit. Next. Yang terbaru ada DTM liquid, di mana yang ini untuk DTM liquid ini ada kandungan dari Centella asiatica dan black garlic. Jadi untuk melancarkan sirkulasi aliran darah, DTM liquid ini akan bekerja lebih 2 kali lipat lebih daripada cocoa flavanol ori atau sweet. Juga dia akan sangat baik untuk mencegah penyakit jantung dan stroke, membantu mengurangi lemak darah, mengontrol kadar gula darah, juga mempercepat proses penyembuhan luka, meningkatkan produksi kolagen, dan juga kalau kita punya sirkulasi aliran darah yang lebih lancar, otomatis biasanya dapat meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf juga. Dan selain itu, untuk flavanol kan juga mempunyai efek antiinflamasi. Jadi dia bisa mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Next. Untuk NutriFlow, ini bentuknya adalah seperti minuman kekinian yang rasanya manis, dan dia mempunyai manfaatnya hampir sama dengan yang lainnya, tapi ditambah dengan vitamin B7 dan vitamin C juga sistein, jadi dia akan membantu penyerapan nutrisi lebih baik di tubuh, hingga juga membantu metabolisme lemak dan protein, melindungi sel dari stres oksidatif, juga bagus untuk kesehatan kulit, rambut, kuku, juga untuk pembentukan massa otot. Dan bila kita sedang dalam proses diet, biasanya ini NutriFlow akan sangat baik untuk sebagai pengganti makan. Biasanya kita ganti untuk pengganti makan pagi dan makan malam. Next. Nah, bagaimana cara konsumsi dari flavanol ini? Jadi untuk yang flavanol ori dan sweet, biasanya sekitar 3-5 gram sehari. Tapi nanti kembali lagi tergantung dari kebutuhan tubuh masing-masing. Next. Untuk DTM liquid, biasanya nanti diminumnya antara 1-2 saset per hari. Tuh. Next. Untuk NutriFlow drink, biasanya ini nanti harus diseduh, karena kan dia bentuknya berupa bubuk yang seperti minuman, jadi nanti kita seduh dengan air, 200 ml air dengan 15 gram NutriFlow, dan juga bisa kita konsumsi 1-2 kali sehari. Next. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan dari Dokter Ita. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, seperti biasa teman-teman ya, saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga event dari FHI ya. Oke, baik.
Nah, ini ada informasi mengenai sosial media kami. Bapak Ibu bisa langsung mengikuti sosial media kami di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, kemudian Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, ada juga Telegramnya FI Official, dan juga ada TikToknya di @foreverhealthy Indonesia. Bapak Ibu bisa langsung mengikuti seluruh sosial media kami supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi seperti tips kesehatan dan juga acara ataupun promo dan juga rekaman seperti seminar kesehatan maupun bisnis preview yang FI adakan rutin setiap minggunya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa langsung chat FI Medical Consultant di 0878 1706 6067 jika Bapak Ibu memang ada pertanyaan seputar kesehatan bisa langsung ditanyakan oleh dokter Ita ataupun dokter Winda. Selanjutnya kita akan ada acara ya Bapak Ibu ya nanti di hari Sabtu tanggal 29 September di kantor kesayangan kami itu kantor pusat FAI Gedung Kosa lantai 3 Tomang. Di hari Sabtu tanggal 28 September jam 10 sampai jam 2 siang. Syaratnya gampang banget yaitu hanya member platinum. Nah, ini terbatas hanya 40 peserta ya dan juga acara ini akan dibawakan oleh trainer kita yang luar biasa yaitu Bapak Aris Hendra Wardana. Tentunya Bapak Ibu bisa langsung menghubungi upline ataupun customer relation kami untuk booking acara MC training di kantor FAI di tanggal 28 September 2024. Oke, baik. Teman-teman, itu tadi adalah acara dan juga ini ya jadwal informasi mengenai sosial media kami. Baik, teman-teman, ada yang ditanyakan? Ini ada dari Bapak Ibu Ami Sumarni. Toli Toli hadir. Halo Ibu Ami dari Toli Toli nih ya. Kemudian ada Bapak Jaya Susanto, selamat malam juga dari Belopa hadir, luar biasa sekali. Baik teman-teman, karena ini kolom chatnya juga masih kosong, boleh langsung menyalakan mikrofonnya nih, kita bisa bertanya langsung dengan Dokter Ita. Pertanyaannya bisa seputar mengenai kesehatan ya tentunya ya, manfaat Coco Flavanol untuk penyakit yang memang teman-teman masih bingung, seperti dosisnya, kemudian aturan konsumsinya. Silakan teman-teman bisa langsung memberikan pertanyaan ke Dokter Ita dengan menyalakan mikrofonnya. Silakan, kita masih punya waktu kurang lebih 35 menit lagi. Oke, ada Bu Yayu nih yang sudah menyalakan mikrofon nih. Bu Yayu, halo, selamat malam Bu Yayu. Juga selamat malam Dokter Rita, maaf nih saya batuk-batuk terus. Sama Bu, saya juga lagi batuk-batuk terus nih Bu Yayu ya. Oke, baik silakan Bu Yayu untuk pertanyaannya. Dokter Rita, saya kan punya saudara nih, ya berat badannya dia 155 tingginya, tapi berat badannya hampir 95. Oh, iya. Tingginya 160, berat badannya hampir 100 lah. Itu saya saya ingin sarankan ini atau ponakan itu dengan DTM gitu. Itu kira-kira ukurannya berapa ya? Karena kan berat badannya berat banget gitu loh. Iya, Hampir betul, Ibu. kilo gitu. Iya. Oke. Tapi dia nggak ada keluhan penyakit lain ya, Bu Yayuk ya? Jalan sebentar capek, ngos-ngosan Oh. jalan kaki tuh cuman seandainya jalan pokoknya jalan antara pokoknya dekat-dekat lah dia nggak suka jalan-jalan gitu loh. Pokoknya naik motor aja gitu. Jadi kalau saya ajak jalan mereka tuh udah nafasnya udah tersengal-sengal gitu gitu. Terus lama-lama kata dia kok ininya agak sesak ya kata gitu. Saya bilang Flavanol sih gitu. Kemarin dia disarankan sama saudaranya dia mau beli Flavanol kasih saudaranya lah yang lain. Makanya Oh. dia mau beralih ke Flavanol gitu. Saya bilang nanti saya mau tanyakan ukurannya berapa ya karena berat badannya kan dengan tinggi badannya nggak seimbang saya gitu. Sekarang makin besar aja badannya gitu loh. Sebenarnya tiduran aja. Dia emang tukang masak sih, hobinya masak memang gitu. Setelah masak tidur gitu, setelah makan tidur gitu. Jadi
ini geraknya jalan sulit. Kalau mau keluar dia naik motor ke pasar belanja sudah gitu aja gitu. Iya. Sampai sekarang pun dia nggak punya anak juga gitu karena Oh, sama-sama anak suami istri gitu. oh, suami istri obesnya. Oke, oke. Iya, Bu Yayu. Ya Oke. terima kasih. Iya. Oke, Bu Yayu, saya jawab ya. Memang kalau tadi dengan berat badan yang tadi Ibu Yayu bilang hampir 100 ya, dengan Iya, tingginya 160 ya, Bu ya. 160 kurang, nah 160 kurang lah dikit. Iya, berarti kalau tadi saya hitung itu dia itu sudah obesnya sudah tingkat 3, Bu. Gitu. Jadi memang sudah amat sangat berlebih ya. Kalau saya Mm, sih menyarankan kalau bisa memang konsumsi flavanolnya yang yang DTM liquid itu kan mm, 1 sampai 2 kali sehari. Kalau memang dia beratnya kita lihat dia sudah obesitas tingkat 3, mungkin bisa 2 kali sehari diminumnya. Dua Nah, kali sehari minum dua gitu. 2 kali aja Bu, 2 kali sehari. Oh, Misalnya pagi dengan sore gitu ya. iya, Nah, selain itu, kalau bisa memang pola makannya juga memang ada yang harus diubah ya Bu ya. Karena kan iya. memang untuk obes kan asupan makan yang masuk dengan yang energi yang kita keluarkan itu kan harus seimbang. Untuk Mm, kasus obesitas, asupan makan yang masuk itu harus kita kurangi gitu dibandingkan dengan energi yang dikeluarkan. Karena kan istilahnya tabungan energinya udah banyak nih ya dalam tubuh ya. Jadinya eh, apa kalori makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita harus dikurangin. Nah, mm, jadi kalau bisa diganti makan paginya dengan Nutriflow, iya, makan malamnya juga dengan Nutriflow. oh Gitu. gitu ya. Iya, ditambah kalau bisa memang harus ada gerak. Oh iya betul. Karena kalau memang nggak ada energi yang kita keluarkan, istilah Mm, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kan pasti numpuk terus ya. Nah, oh itulah yang bikin jadi obes. Gitu. iya. Mm-mm, Harus olahraga ya. Iya, olahraga yang ringan aja. Biasanya untuk orang obes, kita sarankannya Mm, olahraganya jalan mm. seminggu 2 kali atau 3 kali, minimal setengah jam. Seminggu dua tiga kali ya, setengah Iya, jam ya. setengah jam aja. Gitu. Iya. Itu Bu. Mudah-mudahan dicoba berhasil. Itu. Balita pemaparannya. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Rita dan juga Bu Yayu untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada yang bertanya, ada Ibu atau Bapak Tio nih. Bapak Tio, silahkan. Sudah menyalakan mikrofonnya, silahkan bisa langsung menanyakan pertanyaannya dengan Dokter Rita. Selamat malam. Selamat malam, Oh, Dokter Ita. Ibu. Ya, baik. Silahkan, Ibu. Saya Tio dari Bandung. Malam Ibu Mau Tio. bertanya, ada relasi aku yang dia itu menjalani stem cell. Nah, penggunaan produk kita ini apa yang pas buat dia? Terus cara kerjanya seperti apa? Gitu. Itu aja, Bu. Oh iya, malam ya Ibu Tio. Ya terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk kasus stem cell ini, kalau boleh tahu, apakah dia karena memang ada eh, kanker atau stem cell yang untuk kecantikan? Eh, tulang panggulnya itu mengalami apa ya? Kayak kayak pengeroposan gitu, dokter ya. Oh Jadi iya, sehingga dia sudah. nggak bisa tegak lagi, jadi panjang sebelah gitu. Lalu dia melakukan stem cell. Oh begitu. Jadi sebenarnya kasus awalnya karena panggulnya ya yang susah keropos ya Bu ya. Oke, jadi untuk kasus, karena memang sebenarnya stem cell itu adalah salah satu terapi, bukan suatu penyakit, tapi memang salah satu terapi. Jadi awal mulanya stem cell itu memang digunakan untuk terapi kanker dari darah, juga bisa untuk kecantikan biasanya. Jadi banyak orang sekarang yang menggunakan stem cell terapi itu juga untuk biar awet muda gitu, Bu. Nah, kalau untuk kasus memang dia keluhannya awalnya panggulnya yang keropos, nanti bisa kita sarankan untuk
DTM liquid dikombinasi dengan flavanol ori gitu Bu. Karena biasanya kalau misalnya tulang keropos itu kan umumnya terjadi karena kurangnya kalsium ya. Kurangnya kalsium dalam tubuh. Selain itu juga mungkin biasanya sudah terjadi proses peradangan. Nah, untuk si flavanol ini kalsiumnya itu juga sangat tinggi kandungan kalsiumnya. Dan selain itu flavanol juga mempunyai manfaat antiinflamasi. Jadi sangat baik untuk kasus-kasus peradangan itu, Bu. Jadi saran saya sih DTM liquid 1 atau 2 kali sehari dikombinasi dengan orinya juga 1 atau 2 kali sehari. Gitu Bu Yayu. Bu Tio, sorry. Demikian Ibu Tio. Maaf Oke. ya, liquid plus apa? DTM liquid plus ori. Flavanol ori atau sweet boleh Bu. Oh, sweet. Jadi yang mana, yang ori atau yang sweet ya? Kalau itu bebas. Kalau ori atau sweet kandungannya kan sama. Hanya selera ya Bu. Kadang ada orang yang dia lebih suka manis atau dia nggak tahan pahit. Jadi memang kita boleh pilihkan yang sweet gitu. Tapi kalau dia bisa ori nggak apa-apa, ori aja. Jadi Oh, ori jadi plus liquid. penggunaannya sehari 2 kali, dua-duanya. Ya, 1 sampai 2 kali. Kita lihat dulu aja Bu kalau 1 kali ada perbaikan dan dia merasa cocok, oke. Tapi kalau misalnya rasanya kurang, boleh jadi sampai 2 kali sehari. Jadi konsumsi Baik, sepertinya sinyalnya ya Dok ya, Bu Tio ya, putus-putus. Oke, baik Bu, mungkin masih mendengarkan, masih masuk ya Bu ya suaranya ya. Oke, bisa konsumsi yang original ataupun yang liquid ya Dok ya, karena kebetulan kita yang sweet juga sudah Oh, discontinue. sudah sepertinya ya. Ya, jadi bisa digantikan ke yang original. Kalau memang suka yang manis, boleh konsumsi yang liquid karena rasanya juga sudah uh, manis ya Dok ya. Manis dan enak. Oke, Seger. manis dan enak. Oke, selanjutnya ya Bu Tio, suaranya putus-putus Ibu. atau bagaimana? Ini kan 2 item nih. Dikonsumsi secara bersamaan atau bagaimana? Oh, pisah aja Bu. Jadi misalnya pagi yang ori, nanti sorenya yang liquid, boleh. Tuh. Oh, siap-siap. Oke, oke. Nggak usah Pas. dibarengin. Iya, sama-sama Ibu Tio. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Tio. Selanjutnya ada pertanyaan nih Dok dari kolom chat. Saya bacakan ya Dok ya. Saya tensi darahnya 150/90 olahraga running. Apa advice-nya nih Bu Dokter? Saat ini saya lagi konsumsi DTM-nya 1 kali 1 sama Nutriflow-nya. Terima kasih. Oke, dengan Bapak Okta atau Ibu? Sepertinya Ibu, ya Ibu Okta, Ibu atau Bapak Okta, silakan dong. Iya, mohon maaf ya Bapak atau Ibu Okta. Oke, untuk tensi darah 150/90 itu memang sudah tergolong darah tinggi ya Bu ya, sudah hipertensi grade 1. Nah, memang untuk darah tinggi itu biasanya kan penyebabnya itu memang karena pembuluh darahnya itu yang kaku hingga tekanan darahnya kan jadi tinggi. Nah, salah satu terapi yang dianjurkan memang olahraga rutin. Jadi running boleh ataupun olahraga yang lain juga oke. Yang penting rutin seminggu minimal 2 sampai 3 kali dan tadi setengah jam. Nah, kalau olahraganya nih untuk Bapak atau Ibu Okta ini sudah oke ya, udah ada olahraga running. Untuk advice-nya mungkin cuma kalau bisa olahraganya itu pada saat running heart rate-nya itu dipantau gitu. Karena memang kan kalau kita ada darah tinggi, khawatirnya begitu kita exercise berlebihan, tekanan darah dan heart rate-nya bisa berlebih, eh, bisa mengakibatkan kolaps atau pingsan. Atau amit-amit sampai terjadi komplikasi dari darah tingginya. Oh, maaf Bapak Okta ya.
Oke, Oke. baik. Terus Terima Okta kasih ya. banyak. Iya, Oke. Pak Okta nih, undangan dari Bu Luffy yang cantik, undangan dari Bu Luffy ya. Pak Okta, Iya. baik mohon maaf Pak Okta. Semoga cukup jelas ya Pak ya untuk jawaban dari Dokter Winda. Oh, HR-nya rata-rata 145 dok. Oke, kalau HR rata-rata, kalau HR itu biasanya kita hitung dari 220 dikurangin usia, terus kita ambil 85%-nya aja. Itu untuk maksimum HR-nya pada saat exercise. Gitu. 220 dikurangin usia, lalu kita ambil 85%-nya. Kalau untuk konsumsinya, kalau saya lihat sih sudah oke ya. DTM liquid 1 kali sehari dan Nutriflow. Jadi DTM liquid itu kan juga sangat bagus untuk melancarkan aliran darah, di mana sangat kita butuhkan untuk pasien-pasien yang hipertensi. Demikian Pak Okta. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak Okta. Baik, kita masih ada waktu ya, Dokter Rita ya. Masih ada kurang lebih sekitar 25 menit lagi. Teman-teman bisa langsung menyalakan mikrofonnya untuk langsung tanya ke Dokter Ita. Sama-sama. Oke, untuk pertanyaannya bisa seputar masalah kesehatan yang kita bahas malam hari ini, yaitu mengenai obesitas atau masalah penyakit lainnya ya. Baik, teman-teman. Masih ada yang ingin tanyakan? Kita masih ada waktu ya. Oke, nih dari Pak Okta juga. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Pak Okta. Selanjutnya masih ada yang ingin tanyakan teman-teman? Saya masih buka untuk sesi tanya jawabnya. Selamat malam. Tadi sudah ada yang menyalakan mikrofon ya. Selamat malam teman-teman. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya untuk bisa langsung tanya ke Dokter Ita. Silahkan teman-teman. Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi. Oke dok, mungkin ada sharingnya dok, cerita Dokter Ita sendiri mengenai topik kita malam hari ini, yaitu obesitas ya, mengenai mungkin Dokter Ita sudah konsumsi yang mana nih. Kalau misalnya obesitas itu sendiri kan sepertinya dikaitkan powernya lebih berasa nih kalau konsumsinya yang original atau yang Nutriflow nih kalau untuk Dokter Ita nih. Mm-mm. Iya, kalau menurut saya sih untuk obesitas itu kan sebenarnya kita pentingnya itu menjaga asupan makan gitu. Jadi nggak boleh seperti dahulu lagi, misalnya dulu makan nasinya 3 kali sehari, mungkin karena sekarang sudah obes dan sudah dalam program penurunan diet, otomatis kita harus mengurangi. Jadi kalau saya sarankan sih biasanya kita kurangi karbohidrat di pagi dan di malam hari. Jadi untuk sarapannya kita ganti dengan Nutriflow. Itu biasanya akan sangat membantu. Dan kalau memang ternyata kita butuhnya penurunan berat badan yang lebih banyak, nanti yang pada saat malam harinya juga kita ganti dengan Nutriflow juga gitu. Jadi mungkin makannya hanya 1 kali di siang hari gitu. Tapi untuk yang pagi dan malamnya bisa diganti dengan Nutriflow. Tapi kalau memang misalnya ada sakit mah, kan banyak ya orang-orang yang pengen banget gitu dia turun berat badannya, tapi ternyata dia ada sakit mah. Jadi kan dia nggak bisa skip untuk makannya. Jadi biasanya kita sarankan si Nutriflow-nya kita minum, tapi dia juga tetap ada sarapannya, tapi porsinya dikurangi. Jadi misalnya porsinya setengah aja, ditambah dengan Nutriflow. Untuk malamnya juga seperti itu. Gitu. Ditambah jangan lupa harus olahraga rutin. Demikian Ibu Diana. Oke, baik luar biasa sekali Dokter Ita ya untuk sharingnya. Nah, untuk teman-teman bisa kombinasi juga nih keduanya ya, baik yang original maupun juga yang Nutriflow karena memang sama-sama keduanya ini memiliki efek eh ada kandungan flavanolnya yang memiliki efek untuk meregulasi sel lemak kita yang ada di tubuh. Betul. Oke, sudah ada masuk pertanyaan lagi nih dok dari
Ibu Dr. Rosdiana, ada member kita yang lagi konsumsi produk Ori dan Nutriflow. Lalu di sisi lain beliau takut lepas dari produk yang selama ini digunakan. Ditambah lagi ada obat dokter. Gimana dokter cara mengatur waktu pola makan karena semua produk ini dan juga obat-obatan dari dokter. Silakan Dokter Ita. Oke, selamat malam. Maaf dengan Dokter Ros ya tadi ya. Ya dok, Dokter Rosdiana dari ya. Medan dok. Oh iya, salam kenal Dokter Ros. Oke, untuk pasiennya jadinya dia minum obat dokter juga maksudnya selain dengan Iya, konsumsi flavanol ya dok ya. iya. Ada lagi produk yang lain lagi, gitu. Oh, Ada lagi yang lain lagi. Jadi 3. oh. Oke, baik-baik dok. Jadi biasanya sih memang kan kita anjurkan kalau untuk konsumsi obat dokter dengan flavanol itu biasa kita anjurkan kasih jarak ya dok sekitar 1 sampai 2 jam. Istilahnya hanya Oh, untuk jaga-jaga apabila ada efek yang tidak kita inginkan kan kita jadi tahu apakah ini efek dari flavanol atau memang efek obatnya gitu. Biasanya juga seperti itu supaya lebih maksimal ya untuk apa manfaatnya. Kalau dia ternyata ada satu obat lagi, mungkin bisa dijarakkan juga ya dok, karena kebetulan kan kita nggak tahu ya satu laginya itu apakah dia akan bisa membantu meningkatkan atau malah menghambat ya gitu. Tapi biasanya mungkin bisa dikasih jarak aja sih dok, sekitar 1 sampai 2 jam. Demikian dok. oh gitu. Nah itu kan si prospek kita ini, member kita ini udah jadi member. Dia ada jantung, ada Hmm, gula, ada oke. darah tinggi, lengkap udah semua. Iya dok. Iya. Hmm, hmm. Jadi sebelumnya beliaunya udah minum herbal lain. Nah, obat dokternya kan memang harus terus juga kan dok, biarlah dokter yang memutuskan kan gitu. Nah, kita menawarkan kita punya karena kita yakin kita punya yakin kualitasnya kan gitu. Nah, pelan-pelan berharap itu semua akan dibuang kan gitu dengan Betul. dokter yang memutuskan. Itu masalah pengaturan waktu dok. Jadi dia Hmm. merasa ya aku ini tiap jam ya minum obat terus padahal ginjalku kan udah berat Oh, gitu. oke oke. Ah, ah. Ya, mungkin bisa kita sarankan, Dok, kalau misalnya memang dia berani mencoba. Misalkan kita berani mencoba memang obat apa untuk flavanol kita ini kan memang bagus manfaatnya. Mungkin ada boleh kita coba untuk dia minum hanya flavanol dengan obat dokter, lalu kita sambil cek gitu, Dok. Biasanya sih kita anjurkannya seperti itu. Gitu sambil dicek labnya boleh atau kan biasanya kan pasien kan kontrol berobat ke dokter kan sekitar satu Iya, atau iya. 3 bulan sekali kan. Nah boleh nanti biar dia bisa lihat kalau memang hasilnya lebih baik kan pasti dia akan lebih percaya dengan Flavanol gitu dok. Oh gitu ya. Oke, makasih dokter. Karena memang kalau berdasarkan penelitian yang ada kan memang sebenarnya flavanol ini sangat baik untuk tadi penyakit jantung, diabetes, darah tinggi, itu memang sangat baik. Jadi kalau saya sih jujur berani untuk em, minta ke pasiennya untuk hanya minum flavanol dengan si obat dokternya sambil kita cek hasil lab ke 3 bulan ke depan. Tapi memang harus rutin dikonsumsi begitu dok. Kalau gitu yang mana ya dok? Yang di TM liquid apa Iya, gimana? Semuanya kah gimana? kalau semuanya nanti bingung ya minum obatnya. Enggak sih, Dok. Untuk yang terbaik memang sekarang DTM liquid. Jadi mungkin bisa dikonsumsi 2 kali sehari, pagi dan sore. Nanti di sela-selanya itu, misalnya kayak di waktu tea time seperti itu di jam 3 sore, boleh dengan Nutriflow atau Ori masih boleh sih, Dok. Dikombinasi aja. Oh ya baik, makasih. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Rosdiana dan juga Dokter Rita. Selanjutnya, pertanyaan di kolom chat dari Bu Tio. Malam dokter izin bertanya kalau obes yang disebabkan karena hipotiroid, apa bisa mengkonsumsinya yang mana? Oke.
Oke, untuk Ibu Tio, untuk yang hipotiroid itu juga kan sebenarnya kan memang ada gangguan dari hormon tiroidnya ya. Itu bisa juga dibantu dengan original atau yang liquid. Jadi kita lihat apakah dia obesnya, obes yang berat atau enggak. Kalau memang yang masih obesnya masih ringan atau masih overweight biasa, mungkin bisa hanya dengan si liquid DTM liquid plus Nutriflow. Tapi kalau memang obesnya berat, berarti mungkin memang harus dikombinasi selain Nutriflow untuk yang pengganti makannya, pengganti makan pagi dan makan malam, nanti mungkin bisa ditambahkan juga si ori plus liquidnya. Begitu, Ibu Tio. Jadi kita lihat tergantung kondisi pasiennya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Ita. Nah, itu tadi jawabannya Bu Tio ya. Semoga cukup jelas. Saya lanjutkan kembali ada dari Bu Yanti. Malam dokter mau tanya setelah saya minum Nutriflow, saya ngerasa payudara saya agak kencang dan naik ya. Apa Wow. benar itu cuma perasaan saya ya? Terus ukurannya berapa untuk minum Nutriflow nih, Dok? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yanti. Kalau untuk Nutriflow, konsumsinya itu kan bisa 1-2 kali sehari. Jadi misalnya pagi minum, seperti biasanya kan kalau kita pagi kadang kita suka minum teh atau kopi gitu ya. Nah itu boleh kopi atau tehnya diganti dengan Nutriflow. Lalu misalnya sorenya biasanya juga ngeteh atau bahkan mungkin sekarang sering jajan-jajan yang minum-minuman manis kekinian gitu kan ya Bu. Nah, boleh kita ganti juga dengan Nutriflow gitu. Nah, kalau untuk efek dari payudaranya agak kencang dan naik, itu bisa banget terjadi memang efek dari Nutriflow-nya. Karena kan memang Nutriflow itu kandungannya ada yang bisa untuk memperkuat dari pembentukan massa otot, di mana kan memang payudara itu kan terdiri dari otot dan juga jaringan lemak gitu ya Bu. Jadi memang kalau Ibu konsumsinya rutin, ditambah mungkin ada exercise juga, otomatis pasti payudaranya juga akan lebih kencang dan naik. Demikian Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Yanti. Semoga cukup jelas jawabannya ya. Baik, selanjutnya teman-teman masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung. Bu Yanti masih menyalakan mikrofon. Bu Yanti, selamat malam. Oh, sudah dimatikan. Oh, nyala lagi. Silakan Bu Yanti. Oh, boleh, Ibu. Terima Masih kasih ada yang kurang dokter. jelas, bisa langsung tanya ke Dokter Ita. Sudah cukup jelas Bu Yanti? Sudah ya. Sudah, terima kasih Oke, ya. baik. Terima kasih banyak Bu Yanti. Oke, baik. Teman-teman, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Ada yang tanyakan teman-teman bisa langsung menyalakan mikrofonnya nih. Menyalakan mikrofonnya untuk langsung tanya sama Dokter Ita. Kira-kira masalahnya apa, dan nanti Dokter Ita akan tentunya akan membantu menjawab untuk permasalahan Bapak Ibu seputar kesehatan tentunya ya. Kalau bisnis kemarin sudah dibahas bareng-bareng bersama Bu Mary. Silahkan teman-teman. Ada yang ingin tanyakan? Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Salam Dokter Ita dari Bapak Jordan. Salam juga Pak Jordan. Salam juga Pak Jordan. Oke. Oke dok, sepertinya sudah cukup jelas semua nih ya. Sudah nggak ada yang menyalakan mikrofonnya lagi. Ada Bapak, ada lagi nih dari Bapak Daryono nih. Sepertinya mau tanya. Silakan Bapak. Selamat malam. Selamat malam Ibu Silakan dokter. Bapak. Mau tanya, apakah kalau orang rajin donor darah itu dia mudah untuk menambah gemuk badan Kak? Atau bagaimana? Ada korelasinya Kak Bu? Gitu. Oh. Makanya banyak orang takut untuk donor darah. Mudah gemuk kalau ikut donor darah bilangnya begitu. Kira-kira bagaimana Ibu dokter? Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Daryono pertanyaannya. Kalau untuk donor darah dan korelasinya dengan kegemukan sih sampai saat ini belum ada ya Pak. Tapi banyak orang justru malah merasa setelah donor itu badannya lebih fit gitu. Karena kan memang begitu kita mendonorkan darah kita, otomatis kan proses untuk menambahkan darahnya itu kan kembali dimulai
Sehingga badannya pasti akan terasa lebih enak, lebih segar, lebih fit seperti itu. Kalau untuk kegemukan sih sampai saat ini belum sih Pak. Itu banyak teman Oh, saya yang donor pun masih tetap berat badannya seperti biasa. oh, jadi gak ada korelasinya ya Bu Dokter Nggak ya? ada sih Pak, iya justru bagus Ya, malahan. Heeh. oh gitu. Bu Dokter, saya mau tanya itu tambahan. Yang DTM liquid itu, kalau dilihat di menu komposisinya dan cara penggunaannya itu kan tidak semua orang bisa konsumsi, gak seperti apa yang coklat, yang aneh, bubuk ya. Kan Ya, DTM tuh ada keterangan di situ harus ikuti petunjuk dokter gitu kan, kan di situ. betul Kenapa Pak. berbeda dengan yang coklat, yang apa itu, yang serbuk ya? Iya betul. Karena Ya, kalau gimana? kalau untuk Ah, yang coklat serbuk, yang flavanol original, itu kan memang isinya hanya flavanol saja, Pak. hmm, Gitu. Di mana banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa flavanol itu walaupun kita konsumsi berlebihan, dia tidak akan menimbulkan efek apapun. Istilahnya tidak ada efek sampingnya. Karena dalam waktu 6 jam, biasanya si flavanol ini akan sudah dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi kalaupun kita konsumsinya banyak sekali, itu tidak akan menimbulkan efek apapun. Tapi memang hmm. kebetulan karena yang DTM liquid ini ada tambahan em, zat lainnya, yang centella juga ada Ya, karena ada untuk yang itu bawang hitamnya. Jadi memang penelitian yang sudah dilakukan itu memang tidak boleh berlebih, karena kan dia efek untuk meningkatkan aliran darahnya itu sangat kuat. Jadi kalau terlalu berlebihan, kita khawatir tekanan darahnya terlalu rendah seperti itu, Pak. oh, Jadi memang eh, eh, oh, memang untuk sampai saat ini konsumsinya hanya 1 sampai 2 kali sehari seperti oh itu. begitu ya. Tapi memang yang DTM liquid itu dok, itu termasuk kalau dilihat dari apa bentuk apa kopnya ya, itu kategori jamu ya kalau yang anu dok. Kalau Betul, yang anu kan nutrisi dok. Kalau betul, betul, yang betul, coklat Pak. pure itu gitu. Gimana maksudnya itu dok? Ya, betul, Pak. Betul, Pak Daryono. Karena memang yang coklat Hmm. itu kan masih tergolong dalam nutrisi makanan ya. Kalau untuk Ya, yang si bawang hitam, black garlic ini dengan centella ini di kategori untuk klasifikasi obat-obatan memang sudah termasuk jamu-jamuan. Seperti itu. oh gitu ya. Mm. Istilah jamu itu kan sesuai singkatannya dok berarti dok. Jamu Apa? itu kan jaga dirimu kan begitu dok istilahnya. Ada yang bilang juga jaga mulut, Pak. Oke dok, mungkin itu cukup dok kan Iya, penjelasannya. Terima kasih banyak dok. sama-sama Pak Daryono. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Daryono ya. Baik, teman-teman, kita masih ada waktu 5 menit. Masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, mungkin Dokter Indah ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup. Oh Dokter iya. Ita, mohon maaf. Karena kan memang sekarang lagi musim nih yang batuk pilek ya kan, lagi musim banget nih. Jadi kalau saya sih saranin coba minum ada yang batuk itu misalnya atau pilek, coba minum DTM liquid karena eh, saya untuk saya sendiri begitu mulai rasa tidak nyaman di tenggorokan, begitu minum DTM liquid efeknya akan langsung terasa dan batuk pileknya itu lebih cepat hilangnya. Seperti itu. Dan sekarang ini memang kan sudah mulai musim pancaroba ya, jadi memang harus mulai menjaga kesehatan, jangan tidur terlalu malam, terus banyak makan bergizi, jangan lupa juga konsumsi flavanolnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Ita untuk tipsnya. Kebetulan juga saya sudah lagi radang tenggorokan sama batuk nih dok. Cukup mengganggu Langsung. ya dok ya. Baik, teman-teman, itu dia tadi pesan dari Dokter Ita. Pastikan teman-teman juga harus menjaga selalu kesehatan, jangan sampai kecolongan seperti saya ini ya, teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akhiri untuk acara seminar kesehatan malam hari ini karena sudah tidak ada pertanyaan, sudah tidak ada yang bertanya. Kita ketemu lagi nanti teman-teman.
teman-teman ya minggu depan ya di hari Kamis malam secara online dan juga di hari Selasa secara offline untuk acara seminar kesehatan. Saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih banyak Dokter Ita. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak Dokter Makasih, Rita. Dok. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Makasih Dokter Thank you, Ita dan Dokter Dokter Winda Ita, atas materinya Diana. malam ini. Thank you. Ibu Dea. Dok. Terima kasih. Terima kasih Dokter Rita. Ya, makasih Bapak.